sekitar 48 hari. Jadi resmi 48 hari itu kurang lebih sekitar 2 bulan ya? Iya, kurang lebih nanti tanggal sekitar 14 Oktober ya, 14 Oktober. Walaupun untuk yang denda orangnya itu kita sudah tahu, nanti denda per orangnya itu sekitar 5.000 baht. 5.000 baht itu sekitar 2,2 atau 2,3 juta per orang. Baik. Tetapi denda kapalnya itu yang kita baru bisa tahu nanti setelah dapat salinan putusan pengadilannya itu, yang Oktober nanti itu. Gini, untuk 29 ABK itu bisa nggak kita keluarkan dulu ya, kita pulangkan mereka dulu dengan membayar denda, yang selanjutnya itu biarkan proses berjalan? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, jadi artinya harus menunggu 48 hari? Iya, nunggu salinan putusan pengadilan dulu. Oke. Nanti dikasih waktu 12 hari setelah salinan putusan pengadilan itu keluar. Oke. 12 hari, tapi itu pun mereka satu paket dengan kapalnya. Artinya? Artinya kalau kapal dibayar dan orang dibayar, baru mereka bisa pulang. Nah, kenapa nggak kita advokasi supaya orang-orang ini bisa keluar dulu, kita bayar, kita tebus ya, sesuai dengan putusan pengadilan. Nah, kapalnya itu dalam proses selanjutnya gitu, karena ini kan pihak keluarga sudah menunggu ini di rumah. Ini sudah beberapa kali, Pak, sudah sering sekali terjadi ini tahun-tahun sebelumnya. Jadi bahkan Thailand itu sudah menerapkan prinsip yang baru. Jadi itu satu paket, Pak, nggak bisa mereka kemudian kita bayar dendanya orang, terus kapalnya ini. Nah, untuk kapalnya berapa yang itu kan informasi yang saya terima, satu kapal itu tidak bayar, satu lagi yang karena sudah masuk ke perairan Thailand harus bayar denda. Itu berapa biaya kapalnya? Nah, itu kita belum tahu. Jadi satu kapal itu tertangkap dengan membawa ikan, satu kapal lagi tidak. Yang Cahaya Putra tidak ada ikan. Iya. Yang Salsabila itu membawa ikan, Pak. Iya. Nah, artinya yang membayar denda kapal itu kan yang Salsabila ya? Kenapa, Pak? Yang dibayar denda, yang harus dibayar dendanya itu kan yang Salsabila, kapal Salsabila itu yang membawa ikan. Iya. Nah, artinya satu kapal lagi bisa dipulangkan yang jadi tuduhannya itu biasanya berdasarkan pengalaman kami, itu tuduhannya beragam, Pak. Pertama dari pencurian ikan, terus ada tuduhan memasuki wilayah tanpa izin, tuduhan melakukan pekerjaan. Itu tuduhannya berlapis, Pak. Itu. Nah, nanti dendanya dalam bentuk dua, denda kapal dan denda orang. Kami tidak bisa mengkonfirmasi saat ini apakah Cahaya Putra yang tidak ada ikan itu tidak ada dendanya atau tidak. Saya belum bisa pastikan itu. Nah, kita bisa mendapatkan kepastiannya kapan ya untuk kapal itu? Yang pasti gini, saya sebagai senator dari Aceh ya, yang juga ketua Komite 1 harus mengadvokasi 29 orang ini harus kembali cepat ke keluarga. Apapun jalur itu kita tempuh. Seandainya pun harus membayar denda sesuai dengan putusan pengadilan, ya tentunya kita akan membayar itu. Nah, sekarang bagaimana proses itu bisa dilakukan? Bisa nggak dinegosiasikan dengan pihak otoritas Thailand yang dilakukan oleh KBRI di sana? Ya, kalau tentu kita harus menghormati hukum negara setempat. Ketika saat ini proses pengadilan mereka sudah dilakukan, kita tunggu sampai putusan pengadilan. Nanti pada sekitar Oktober ketika putusan pengadilan resmi sudah keluar, nah itu kita bisa kita punya waktu sekitar 12 hari untuk membayarkan, Pak. Oke, gini, dari kapal. Iya, saya akan menanggung yang 29 orang ini. Tapi tolong dikomunikasikan kalau bisa prosesnya dipercepat. Jadi saya meminta kalau bisa KBRI di sana melobi pihak Thailand ya untuk mempercepat proses putusan. Jadi kita nggak usah menunggu terlalu lama gitu. Memang secara hukum mereka 48 hari itu maksimal gitu. Tapi kalau ada proses lobby